kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi hari menjelang siang kembali dengan izin Allah, dengan karunia Allah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa berkumpul, bermajelis yang insya Allah setiap langkah kaki ibu, waktu ibu-ibu kita semua dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa betul-betul menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, suri tauladan, contoh kita dalam hidup, baik dalam lingkungan keluarga, bermasyarakat, atau bahkan pribadi. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah menjemput hidayah taufik. Kita akan uraikan itu satu kata yang sering sekali kita dengar biasanya dalam sambutan-sambutan. Baik moderator ataupun ustadz sering menyampaikan begini: alhamdulillah atas rahmat, hidayat serta taufik serta hidayahnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ada kalimat taufik itu. Apa sebetulnya makna taufik? Nah, ini yang jangan sampai kita berkata, berucap, tetapi rupanya belum memahami betul makna taufik itu. Jadi taufik itu, ibu-ibu, saya jelaskan definisinya dulu. Nanti saya akan perbanyak contoh. Lalu kita akan jelaskan bagaimana cara mendapatkan taufik tersebut. Ini karena mendadak, saya tidak siapkan PowerPoint-nya. Jadi taufik itu, ibu-ibu, adalah semacam kemudahan dari Allah. Ya, sejenis atau semacam kemudahan dari Allah untuk hambanya yang dicintai agar mudah beribadah. Saya ulangi lagi, ibu-ibu ya. Jadi yang dimaksud dengan taufik adalah semacam kemudahan ya, kepada hamba Allah yang dicintai agar mudah melakukan ibadah. Itu definisi makna daripada taufik. Saya kasih banyak contoh, ibu-ibu. Kalau di hari Jumat biasanya, terutama pada sholat Jumat, itu kan biasanya ada kotak amal keliling, Bu ya, melewati kami jamaah itu. Itu kotak melewati saya, Bu, dan di kantong saya ada uang. Uang yang sebetulnya ya bisa dikatakan nganggur lah, bukan mau dipakai. Sebelah saya juga ada orang, sama, di kantongnya ada uang. Tapi begitu kotak amal itu lewat depan saya, tik 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 tik, entah kenapa kok tangan ini ringan sekali. Saya ambil, saya masukkan.
Begitu lewat depan saya, yang sebelah saya tadi, digeser begitu aja. Tahukah ibu, kesempatan yang sama, kemampuan yang sama, tetapi saya dimudahkan Allah, sebelah saya tidak. Itu karena satu rahasianya, Bu. Karena saya mendapatkan taufik dari Allah, sedangkan sebelah saya tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai paham, Bu, ya? Saya masuk ke kamar mandi, Bu, ke tempat wudhu bersama teman-teman rombongan, ada 5 orang atau 3 orang. Ketika kami masuk ke ruang wudhu, di ujung sana, Bu, ada keran terbuka, netes mubazir. Kebuka, lupa, mungkin yang baru berwudhu di situ lupa menutup, jadi netes. Saya lihat itu, Bu. Teman saya yang 3 ini juga lihat. Tapi entah kenapa kok saya yang datang ke keran itu saya tutup, teman saya lanjut dengan wudhunya. Itu karena saya mendapatkan taufik dari Allah, sedangkan 2 orang sahabat saya tidak mendapatkan taufik dari Allah. Paham, Bu, ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara dikumandangkan azan di komplek perumahan. Itu 100 orang penduduk, dengar semua, Bu. Dengar semua. Ada orang dari ujung komplek, sudah sepuh, jalannya pun sudah tertatih-tatih. Dia bangun subuh, dia datang ke masjid memenuhi panggilan Allah. Ada orang rumahnya sebelah masjid, badannya sehat, mobilnya ada, nggak ke masjid. Kenapa, Bu? Apa sih sebetulnya? Padahal kalau dari lihat kacamata lahiriahnya, seharusnya yang lebih mampu ke masjid itu yang sebelah masjid. Rumahnya sebelah, badannya sehat, punya mobil, punya kendaraan. Sedangkan bapak-bapak sepuh tadi, badannya sudah renta, jalan sudah tetap. Kenapa yang berangkat justru yang jauh? Rahasianya satu. Yang di sana mendapatkan taufik dari Allah, yang di sebelah masjid tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah terang benderang nih, Bu, makna taufik. Jadi selama ini kita sering mendengar alhamdulillah atas nikmat Allah, rahmat serta taufiknya, atau taufik dan hidayahnya. Oh, rupanya taufik itu kemudahan, Bu. Dimudahkan sama Allah, diringankan langkah kakinya untuk beribadah. Untuk siapa, Bu? Yang dikasih siapa? Hambanya yang dicintai Allah. Yang lihat WA pagi ini ada pengajian, mungkin lebih dari ibu-ibu. Begitu dia lihat, ada pengajian, berangkatlah. Itu artinya dimudah. Ada yang lihat, nanti aja lah, bulan depan aja, lewat YouTube aja lah, ada YouTube. Itu karena ibu-ibu insya Allah yang hadir di sini termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Jadi kalau diresapi, Bu, ya, rupanya nikmat terbesar yang Allah berikan itu taufik. Abu Jahal sama Abu Bakar itu sama-sama dengar dakwahnya Nabi. Abu Bakar dengar, Abu Jahal juga dengar, Abu Lahab dengar. Seharusnya yang lebih cepat masuk Islam siapa, Bu? Yang menerima? Abu Lahabnya, orang pamannya sendiri. Sama-sama mendengar, sama-sama. Tetapi Allah berikan taufik kepada Abu Bakar dan Allah tidak berikan kepada Abu Lahab. Itu makna taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biar lebih jelas lagi, Bu, makna taufik ini biar lebih terang benderang lagi, kita coba menjelaskan kebalikan dari taufik, antonimnya, kebalikannya. Kan kalau mau tinggi, pengen tahu tinggi, ya tahu pendek. Pengen tahu manis, ya rasakan pahit, gitu, Bu, ya. Cara bisa memahami dengan lebih mendalam lagi. Ibu pengen tahu makna taufik, pahami makna kebalikannya. Apa kebalikan dari taufik, Ustaz?
disebut dengan khidlan. Apa Bu? Khidlan. Kha zal ya, khid. K H I D Z L A N. Khidlan. K H I D Z L A N. K H I D Z khid ya, L A N. Khidlan. Khidlan. Apa itu khidlan? Kemudahan untuk maksiat, Bu. Dimudahkan. Misal ya, Bu, saya kalau ceramah ada bahasa Palembangnya, dimaklumi Bu ya. Saya kadang-kadang gatel pengen ngomong bahasa Palembang. Jadi misalnya nih Bu, khidlan. Aduh, udah lama saya nggak ngeplay Bu, nggak minum. Ada orang pengen begitu nih. Aduh, tapi nggak ada duit. Pengen dia, ada keinginan, pengen maksiat sama Allah, pengen minum, pengen nyabu, tapi nggak ada duit. Tahu-tahu HP-nya berdering. Wih, temen lama nelpon katanya. Assalamualaikum, nggak pakai assalamualaikum ya, mau minum. Ya. Halo bro katanya kan. Halo bro. Wih, lama kita nggak ketemuan. Ayo ketemuannya malam ini, kita ngeplay. Wih, nggak ada duit. Udah malam ini saya yang traktirnya. Nah, dimudahkan Bu. Mau maksiat, ada saja jalannya. Ini orang dikhidlan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang diapakan Bu? Dikhidlan oleh Allah. Dicuekkan, dia mau maksiat lajulah. Bahkan dikasih jalan Bu untuk maksiat. Nauzubillah min dzalik. Itu namanya apa Bu? Khidlan. Lebih dahsyat dari khidlan namanya istidraj. Kalau istidraj ini agak sering dengar Bu ya. Apa itu istidraj? Maksiat yang dibungkus dengan kenikmatan. Ustadz, saya punya tetangga, nauzubillah Ustadz, sombongnya amit-amit jabang bayi. Ditegur nggak jawab, kalau ngomong kasar. Tapi Ustadz, rizkinya lancar betul. Ngaji nggak pernah, sholat nggak pernah kelihatan. Ibu jangan iri. Nauzubillah. Yang semacam itu sedang mendapatkan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau istidraj itu bom waktu. Dikasih nikmat, makin maksiat makin nikmat, makin maksiat makin nikmat, sampai batinnya itu ngebesit gini. Oh, rupanya hidup itu makin maksiat makin nikmat. Oh, itu nauzubillah, itu bom waktunya itu. Sampai pada puncaknya nauzubillah. Oh, rupanya hidup ini enggak butuh Tuhan. Saya nggak pernah minta sama Tuhan, lancar semua. Saya nggak pernah sujud sama Tuhan, lancar aja. Anak saya kuliah semua, rumah besar, kendaraan berderet. Nah, coba ibu buka surat Al-An'am ayat 44. Surat apa Bu? Al-An'am ayat ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, coba dibuka dulu mungkin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم
mublisun. Kata Allah dalam ayat itu, dan tatkala orang-orang yang diistidraj itu lupa setiap kali diingatkan, bu, udah sih bu, sholat bu, ibu udah sepuh, kok ibu masih belum sholat, belum masih berjilbab. Orang, kamu nih sok-sok nasehatin ibu, kamu bisa sukses itu ibu yang berjuang. Udah nggak usah ngomong. Setiap kali dinasihatin ngejawab bu. Ada hijab yang menghalangi cahaya hidayah itu masuk. Orang yang semacam ini, na'udzubillah, ya, falamma nasu ma dzukiru bi fatahna, apakah langsung dihukum sama Allah? Dikasih? Enggak. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Justru dibukakan lagi pintu-pintu rizkinya. Nah, makin lancar lagi, makin hebat lagi hidupnya. Sampai kapan Ustaz? Hatta idza farihu, sampai ia merasakan puncak kebahagiaan. Bima utu akhadnahum, kami hukum, ya, secara mendadak dan semau Allah Subhanahu wa taala. Fa idzahum mublisun, seketika mereka pun terperangah kaget. Loh, apa ini? Saya boleh kasih contoh bu? Kalau saya boleh kasih contoh, ibu kenal presidennya Israel yang sebelum yang sekarang? Binyamin, kalau bahasa Sundanya Bunyamin Netanyahu. Ya, sebelum Binyamin Netanyahu ini siapa bu? Ariel Sharon. Wah, luar biasa bu, seorang presiden ngebunuh saudara kita di Palestina, dibantai. Kan hati kita sebagai orang muslim, kok orang ini jahatnya segitu dahsyatnya, kok nggak mati-mati sih, kok nggak sedang diistidraj. Nah, makin gagah saja dia makin. Begitu sudah sampai puncak, bapak ibu tahu mungkin cerita matinya bu ya. Mati dia kurang lebih 7 tahun. Masuk dalam rumah sakit, koma, la yamutu fiha wa la yahya. Apa itu la yamutu fiha wa la yahya? Enggak mati, enggak hidup. Dan membusuk. Bahkan sampai pemakamannya enggak boleh dihadiri orang karena menularkan penyakit. Seketika habis bu, hanya dengan sesaat saja. Ini namanya istidraj. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita kembali lagi ke yang pertama, yaitu taufik. Sekali lagi, taufik adalah kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya yang dicintai, dan itu risalah cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hamba ini mudah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, setelah Ustadz jelasin, saya baru paham. Tapi ini saya pribadi Ustadz ya, berarti saya ini kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak juga Ustadz. Kadang-kadang dapat taufik, tapi kayaknya saya juga kadang-kadang enggak dapat. Bayangkan ibu ya, bayangkan bu, ada orang sholat Jumat, sholat Jumat atau sholat biasa, datangnya duluan ke masjid bu, datangnya duluan sholat Jumat itu. Sampai marbot aja belum datang dia udah datang. Tapi duduknya di belakang. Orang yang datang belakangan dapat saf pertama. Kenapa bu duduknya di belakang? Nyari tiang. Mau ngapain bu? Nyender tuh mau ngapain? Mau tidur. Datangnya duluan tapi nggak dapat ibadah saf pertama. Itu karena mereka nggak dapat taufik bu. Kosong ya, saf pertama kosong. Senangnya duduknya di tiang situ, di tiang situ. Padahal kata Nabi, andaikan mereka tahu yang ada di saf pertama, mereka akan berebut bu. Cuma karena nggak dapat taufik. Yang datang belakangan, lihat safnya kosong, maju. Betul bu?
Pernah melakukannya? Sering? Ada. Hadir orangnya? Nah sekarang Ustaz, saya ini setelah meresapi kayaknya saya termasuk yang kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak deh Ustaz. Gimana lah Ustaz caranya Ustaz biar dapat taufik itu? Nah ini yang ingin saya sampaikan, menjemput hidayah taufik. Yang pertama ibu-ibu yang dimuliakan Allah, cara memancing dan mendatangkan taufik Allah adalah ilmu. Semakin luas ilmu seseorang, semakin terbuka lebar pintu taufik Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh ya, ilmu. Ini terjadi di laki-laki, saya nggak tahu kalau di saf perempuan karena belum pernah sholat sama ibu-ibu di belakang. Kadang-kadang gini Bu, ada bapak-bapak 2 orang di depannya saf kosong, itu saling mempersilahkan. Bapak ambil Pak, enggak bapak, enggak bapak, mana bapak, gitu Bu ya. Saya husnuzon, dia melakukan itu karena dalam pikirannya itu bagian dari adab, bagian dari etika. Monggo, mau ibu, mau, gitu Bu ya. Padahal itu dalam pandangan hukum Islam, hukumnya makruh bisa sampai haram. Ada kaidah dalam ilmu fikih berbunyi al-ithar fil qurbat makruh. Mengedepankan orang lain dalam urusan pahala, dalam urusan akhirat itu dibenci Allah. Kalau urusan dunia bagus, ibu lagi baris atau seseorang lagi baris sembako atau ngantri di kantor polisi mau bayar pajak, tahu-tahu di belakang kita ada ibu-ibu sudah tua renta, ibu ngomong, Bu, maju bu, biar saya yang di belakang aja. Ini bagus Bu. Dalam urusan, kalau urusan akhirat, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah. Ya falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lombalah. Jadi kalau urusan akhirat cepet-cepetan Bu, bukan ngasih orang. Karena kenapa Ustadz kok orang ngasih begitu Allah nggak senang, makruh. Karena maknanya begini Bu, ilustrasinya, gambarannya ya. Seakan Allah ingin berkata sama si 2 orang tadi, Fulan, itu di depan kamu ada saf kosong. Kusiapkan pahala yang begitu besar. Ambillah. Oh thank you Allah, makasih. Ambil. Itu Allah mau ngasih. Kurang lebih yang tergambarkan begitu Ibu. Nanti di akhirat baru nyesel. Itu orang perasaan dulu datangnya belakangan kok. Ente ngapain dapat surga itu? Ya ente dulu ngasih aneh pahala terus. Oh rupanya. Nah sekarang Bu, andaikan bapak 2 tadi ikut ngaji kita pagi ini, dapat ilmu, oh nggak boleh ya. Kemudian zuhur nanti di depan dia ada saf pertama kosong, sebelahnya ada bapak. Sebelumnya dia ngasih ke orang. Kali ini dia ingat ceramah Ustaz tadi. Oh ini saf kosong, bismillah. Dia ambil. Dapat taufik gak Bu? Apa yang membuat dia dapat taufik? Ilmu. Dia dapat pelajaran. Oh gitu ilmunya. Mohon maaf Bu, haji, ini yang sering terjadi nih. Ada anak punya uang, bisa berangkat haji untuk dia, tapi kata dia, ibu saya dulu aja lah. Dikasih ke ibunya, ke orang tuanya. Dikira itu bagian dari berbakti sama orang tua. Itu salah Ibu. Yang betul, berangkat dulu haji, setelah itu kerja keras, hajikan orang tua. Karena yang kena kewajiban kan yang mampu.
Sekarang kalau saya punya uang, saya sebagai anak punya uang, kena kewajiban haji nggak Bu? Yang kena siapa? Saya. Ibu saya wajib nggak Bu? Nggak wajib. Yang akan dihisap saya Bu. Mendahulukan itu nggak boleh dalam urusan ibadah. Kita duluan yang berangkat, nanti kalau ada rezeki lagi, kumpulin lagi buat orang tuanya. Karena mohon maaf, andaikan saya meninggal setelah punya kemampuan, ibu saya meninggal, ibu saya nggak dihisap, orang nggak wajib haji. Ibu kenapa nggak haji? Saya belum mampu ya Allah. Ya sudah, nggak mampu, memang nggak wajib kalau nggak mampu. Kamu, saya ditanya, kamu kenapa nggak haji punya? Iya saya mampu tapi saya kasih ke. Dapat ilmu insya Allah Bu ya. Dapat. Jadi salah satu cara membukakan pintu taufik adalah ilmu. Nah ilmu itu didapatnya gimana Bu? Yang ngaji begini. Coba ibu nggak ngaji, nggak tahu sampai mau ninggal, mungkin nggak tahu arti taufik itu Bu. Tapi berkahnya ngaji, kita oh ya Allah. Kira-kira jelas Bu? Insya Allah. Saya kasih contoh lain. Berkahnya ilmu. Kalau kita makan, ini yang sederhana aja. Kalau kita makan kan sunnahnya baca bismillah ya. Bismillah. Tahu-tahu dia lupa, sudah mau habis, baru ingat kalau belum baca. Tapi dia pernah ingat, pernah hadir pengajian di doa. Kata Ustadz, ada hadis Nabi, kalau orang lupa baca bismillah di awal, boleh baca di tengah-tengah, tapi bacanya bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Dia, ya Allah, saya belum baca bismillah. Kata Pak Ustadz, boleh di ujung bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Dapat taufik enggak Bu? Kenapa dapat taufik? Dapat ilmu karena punya ilmu. Andaikan dia nggak pernah ngaji, begitu kelewatan ya sudah sampai selesai makan nggak bismillah. Kan ruginya luar biasa. Ruginya luar biasa. Itu yang pertama yang dapat mendatangkan taufik adalah ilmu. Nah caranya dengan menghadiri majelis. Ini Bu yang ibu lakukan ini adalah cara terbaik. Cara terbaik. Ibu datang, didoakan malaikat, dapat ilmu, bisa ibadah. Ya. Luar biasa. Semoga istiqomah. Semoga Allah kasih keikhlasan. Insya Allah. Itu yang pertama yang dapat mendatangkan taufik ilmu. Caranya bermajelis, tapi hati-hati ya, guru juga dapat guru yang terbaik juga itu butuh taufik Allah Ibu. Maka ibu doa semoga Allah kasih ibu-ibu guru yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Ya, ini zaman lagi fitnah Ibu. Kalau ibu baca YouTube, aduh, atau nonton YouTube, kalau nggak pinter-pinter nanti salah, malah jadi menyesatkan. Ya. Baik, yang kedua, yang dapat mendatangkan taufik dari Allah. Apa itu? Sahabat yang soleh. Sahabat, komunitas, ya, teman-teman gitu ya. Sebetulnya berteman itu boleh Bu, dengan siapa saja boleh. Tapi kalau bisa carilah sahabat yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh Bu ya. Contoh bahwasanya sahabat itu bisa mendatangkan taufik. Sebaliknya ada sahabat yang bisa mendatangkan khizlan Bu. Sama-sama dagang 10 ruko misalnya.
Yang dagangnya lagi sepi semua nih Bu. Tapi sahabat yang soleh tadi datang ke temannya yang dagangannya sepi itu. Gimana hari ini? Wah, udah 2 bulan ini, aduh tekor saya, modal udah mau habis. Sahabat yang soleh akan berkata, yang sabar, insya Allah rezeki nggak kemana-mana, mungkin lagi belum ada aja. Yang sabar ya, kamu jangan lupa doa, jangan lupa ini. Wah luar biasa itu Bu. Coba yang sahabat yang buruk, gimana dagangannya? 2 bulan ini kalau saya lihat-lihat, kamu ini ada yang guna-guna. Kayaknya orang-orang itu kalau lewat warung ibu, itu warung ibu nggak kelihatan. Ada yang nutup. Iya tah, mulai kan goyang nih imannya Bu. Iya tah, itulah saya juga dulu kayak gitu pengalamannya. Terus kamu gimana? Nah saya punya orang pinter. Khizlan gak itu Bu? Subhanallah. Percaya lagi Bu. Oh yang benar, mulai. Ya udah kalau gitu saya ke sana. Bayar, dibuat berkala, sekali, 2 kali. Sudah mulai tertutup pikirannya itu. Yang orang pinter aja kadang-kadang tinggalnya di rumah geribik. Kalau memang dia orang bisa datangkan kekayaan, tinggalnya di tempat yang mewah dan gak usah bayar. Orang nyari duit, mulai seuzon sama tetangganya. Lalu siapa? Mbah, yang guna-guna saya itu tangga kamu yang sebelah sana tuh yang rame dagangannya. Oh dia ya. Rusak Bu. Itu karena bergaul dengan orang yang salah. Bisa mendatangkan khizlan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka betul apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang baik itu kata Rasulullah, "Matsalul jalisis salih wal jalisis sau kamatsali ba'i'il miskin wa nafikhil kir." Perumpamaan sahabat yang baik dengan yang buruk, yang baik itu seperti penjual minyak wangi, sedangkan sahabat yang buruk seperti tukang pandai besi. Kalau sahabat kita diumpamakan Nabi seperti penjual minyak wangi, kemungkinannya cuma 3, nggak ada yang keempat. Apa itu? Imma an yuhdhiyaka, ngasih minyak wangi gratis. Wa imma an tabta'a minhu, enggak ngasih, kita beli. Wa imma an tajida minhu raihatan thayyibah. Sekarang enggak dikasih, enggak juga bisa beli. Baru masuk aja Bu ke warungnya, enaknya. Itu kalau bersahabat dengan orang soleh. Tapi kalau sahabatnya orang yang kayak tadi, suka ngompor-ngomporin tadi, ya, maka itu kata Rasulullah bagai pandai besi. Apa itu? Bisa memercikkan api, merusak pakaian. Dia lagi buat golok atau buat apa kan mercik. Kalaupun tidak mercik, baru masuk ruangnya saja sudah nyium asap yang gak enak. Sama Bu, sahabat yang baik begitu. Nah lalu Ustaz, apa ciri-ciri sahabat yang baik yang bisa saya jadikan sebagai sahabat? Saya tidak membatas-batasi. Kalau berteman itu boleh dengan siapa saja Bu. Dengan orang kafir juga boleh berteman. Tapi kalau bersahabat, sahabat itu kan maksudnya waktu kita banyak dengan dia, obrolan kita kadang-kadang agak privasi, kita ceritanya ke dia. Itu namanya sahabat. Orang semacam ini Bu, 2 hal syaratnya. Dua ciri-ciri. Kalau ibu dapat orang kayak begini, segera jadikan dia sebagai sahabat ibu. Ya, teman ibu ya, bahasa teman atau sahabat. Apa itu yang 2 itu Ustaz? Kata Imam Ibnu Athaillah ini dalam satu nasihat. Kata beliau, la tashab man la yanhaduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Janganlah bersahabat kecuali dengan orang janganlah bersahabat orang yang perilakunya tidak menyemangatimu ibadah dan kata-katanya tidak mengingatkanmu pada Allah. Jadi kalau sahabat itu Bu, 1 perilakunya
membuat kita semangat beribadah. Ada nggak Bu sahabat yang kayak gitu? Kalau ngeliat wajah dia ingatnya Quran aja Bu. Baru ketemu belum ngomong dia, belum ngajak, belum yo ngaji yo belum. Baru kelihatan dari jauh auranya sudah kerasa Bu. Ada orang kalau ngeliat dia ingatnya masjid aja. Ada kalau ngeliat orang ingatnya berbakti sama orang tua. Kalau ibu punya orang, auranya saja, perilakunya belum ngomong Bu, kondisinya sudah bikin ibu semangat ibadah, segera pegang, jadikan dia sahabat. Ini yang pertama. Yang kedua, kata-katanya mengingatkan kepada Allah. Dagangan lagi sepi, dia nggak ngompor. Dan yang sepi, yang sabar. Mungkin Allah mau menyiapkan rezeki yang besar, kamu bertahan di sini. Nah ini kalau ibu dapat yang begini, kata sahabat Umar ibn al-Khattab, tidak ada kenikmatan yang lebih besar dari iman, ya setelah iman, kecuali memiliki sahabat yang bisa mendekatkan diri pada Allah. Itu luar biasa Ibu. Nah Ibu begitu juga. Saya yakin ini ibu-ibu majelis taklim, kalau bisa nyari majelis taklim, jangan yang banyak jalan-jalannya doang. Boleh, nggak apa-apa refreshing. Tapi masa majelis taklim jalan-jalannya ke Bali? Nggak nyambung. Betul apa betul Bu? Ya nggak pas lah, masa ke Bali? Jalan-jalan, begitu ngaji sepi. Kalau lagi majelis taklim, kalau lagi jalan-jalan 3 bus berangkat semua. Yang nggak muncul semua. Yang nggak apa-apa sih, refreshing itu nggak salah. Tapi ibu bisa lihat mana yang betul-betul orang itu ngaji betul, akhlaknya bagus, kata-katanya lembut, nggak kasar. Ibu jadikan dia sebagai sahabat. Maka orang semacam ini insya Allah bahkan tidak sekedar manfaat di dunia, sampai di akhirat. Disebutkan dalam satu riwayat, ketika nanti kita kumpul di surga ibu-ibu, nanti majelis doa ini di surga reunian Bu. Ketika reunian, ada yang bertanya, loh ibu itu mana ya, aku gak kelihatan. Ibu yang mana itu yang kita ngaji dulu di doa? Loh iya ya. Nanyalah sama malaikat-malaikat, ini si fulan ibu itu mana? Oh dia transit di neraka. Semoga tidak Bu ya. Tapi andaikan, ini kan riwayat Bu ya, transit di neraka. Semoga saja nggak delay. Udah transit delay lagi lama. Apa kata sahabat-sahabatnya Bu di surga nanti? Ya Allah, tidak sempurna kenikmatan kami di surga ini sampai sahabat kami yang namanya Ibu Fulan ikut bersama kami ke surga. Allah langsung perintahkan malaikat jemput sahabatnya untuk masuk ke dalam surga, karena sahabatnya memberikan syafaatnya. Dan ini tafsir dari surat Asy-Syu'ara ayat 100 dan 101. Coba ibu lihat surat Asy-Syu'ara, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Asy-Syu'ara ibu-ibu, saya buka juga. Seratus dan 101. Dapat ibu? Di ayat 100-nya, fama lana min syafi'in, tidak ada pemberi syafaat penolong kami. Jadi orang-orang nanti Bu yang di neraka itu
Nggak ada di surga yang mau jemput kami, mau ngasih kami syafaat, nggak ada Penyesalan orang-orang yang dulunya di dunia nggak punya sahabat baik, Bu. Kemudian tidak pula ada teman akrab. Di ayat 101-nya Asy-Syu'ara, ya. Di ayat 101-nya wala sadiqin hamim. Ibu itu nyari surat apa sih? Kok nggak dapet? Surat 26, Bu. Setelah Al-Furqan, sebelum An-Naml. Ini surat yang sempat heboh Ustadz Adi Hidayat dengan beberapa ustadz. Maaf yang puasa, Bu, ya. Saya lagi kehabisan suara. Fama lana min syafi'in. Enggak ada kami ini teman yang mau nolong kami. Gitu ya, pemberi syafaat kami. Wala sadiqin hamim. Dan tidak adakah sahabat akrab dulu yang kalau temennya mohon maaf kumpul-kumpul ke diskotik, ke hiburan malam, ke mana, dia nanya-nanya, mana teman saya dulu, bisa bantu enggak? Lah itu sebelah ente itu sama-sama di neraka. Na'udzubillahimin. Jadi yang intinya ibu-ibu, salah satu yang dapat mendatangkan taufik dari Allah adalah sahabat. Coba ibu punya teman rajin ngaji, sepulang dari ngaji dia kan nggak datang. Aduh, saya tadi nggak bisa datang karena ini ada hajatan. Iya, nggak apa-apa. Tapi tadi ada ilmu, kata Ustadz begini. Dapat ilmu. Lewat siapa, Bu? Lewat lewat sahabat yang, makanya saya perhatikan, Bu, ya. Mohon maaf dengan segala hormat. Para pensiunan itu, Bu. Itu jangan. Kalau saya amati, saya di Palembang cukup banyak mengisi masjid-masjid. Saya amati komunitas paling sehat, paling tepat bagi para pensiunan itu majelis taklim di masjid. Itu paling pas, Bu. Ibu kalau salah, ya Allah, habis waktu terus tahun, 2 tahun, 3 tahun, tahu-tahu nggak dapat ilmu apa-apa. Ada orang pensiunan, kawan ininya, teman ininya touring. Ngaji nggak bisa, touring ke sana, touring ke sana. Ya kalau sekali-kali nggak apa-apa, refreshing. Tapi tiap hari kumpul cuma bahas touring, ngaji nggak pernah ngaji. Ya Allah, ruginya. Ya, rugi sekali. Nah, biasanya yang bikin para pensiunan itu nggak mau bergabung, ikut ngaji begini, malu, nggak bisa ngaji. Ya, saya punya dulu ya tetangga ibu-ibu, Bu, kok nggak pernah muncul ngaji sih? Ya Allah Ustadz, kalau dengar Ustadz ngaji, pengen rasanya ngaji. Lah kenapa nggak ngaji? Nanti Ustadz 2 tahun lagi pensiun, 2 tahun lagi Oh ya sudah. Setelah 2 tahun, kok belum muncul juga? Saya datengin, Bu, kok nggak muncul? Katanya udah pensiun. Iya Ustaz, kirain mah bisa ngaji. Cucung banyak Ustaz. Ujung-ujungnya nggak ngaji sampai sekarang. Ya Allah. Itu yang keberapa, Bu? Kedua, yang dapat mendatangkan taufik sahabat. Sahabat yang berjilbab, jilbabnya yang benar, bukan model-model. Ada komunitas jilbaber, tapi ini kayak punuk onta. Stylish enggak gitu, bukan begitu, ya. Dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang dapat mendatangkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kuncinya, Bu. Kunci
paling utama seseorang mendapatkan taufik. Apa itu Ustaz? Kerendahan hati. Nggak sombong, Bu. Ada loh orang rajin ngaji, Bu ya. Makin banyak ilmunya, bukan makin dekat, makin sombong. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Jadi Ibu, kita semua hilang jauh-jauh rasa paling pintar, paling hebat, paling. Ketika hati kita begitu modelnya, Bu, rendah hati, hidayah itu masuknya cepat sekali. Cepat sekali. Tetapi kalau ada kesombongan, ada keangkuhan, di situ hidayah itu nggak masuk. Hidayah itu tidak masuk. Ya. Nah, itu yang ketiga yang dapat ya menjadi kunci seseorang mendapatkan taufik. Ibu pernah dengar kisah masuknya Islam sahabat Umar bin Khattab? Kan Nabi pernah berdoa begini, Bu. Doanya Nabi nih, Bu, ya Allah, mohon dakwahku Islam ini Engkau perkuat dari satu dari dua orang. Ya Allah, ini doanya Nabi. Semoga dakwah ini Engkau perkuat dengan masuknya Islam, yani masuk Islam satu dari dua orang. Siapa itu yang didoakan Nabi? Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Begitu Umar bin Khattab masuk Islam, rupanya yang dipilih siapa, Bu? Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab. Yang itu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tahu nggak rahasianya? Kenapa yang dikabulkan itu Umar bukan Abu Jahal? Karena ini pengamatan kami, Bu ya. Umar itu ketika dulu benci dengan Nabi dan memusuhi Nabi, itu alasannya bukan sombong, Bu. Ketika Umar ditanya, kenapa kamu ingin marah dengan Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi? Karena sejak datang Nabi Muhammad, kita ini ribut antara keluarga. Yang satu masuk Islam, yang satu nggak masuk Islam. Jadi saya kesel sama Muhammad. Dia penyebab daripada keributan di antara kita. Artinya Umar itu bukan sombong, tapi merasa keributan yang terjadi disebabkan oleh. Sedangkan Abu Jahal lain ceritanya, Bu. Apa yang membuat Abu Jahal tidak mau menerima dakwahnya Nabi Muhammad? Apa kata Abu Jahal? Mana ada Nabi dari orang Mekah? Kalau memang ada Nabi dari orang Arab, saya orang paling berhak itu. Saya lebih kaya, Muhammad yatim, miskin. Saya kaya, terpandang. Ucapan saya didengar. Artinya yang membuat dia tidak mau menerima Nabi Muhammad apa, Bu? Sehingga hijabnya Abu Bakar kebodohan, hijabnya Abu Jahal kesombongan. Ketika Nabi berdoa, ya Allah, pilihlah dari dua orang itu untuk memperkuat Islam. Hidayah Allah datangnya ke Umar, karena Umar hijabnya bukan hijab sombong. Sehingga hidayah itu, Bu, satu-satunya penyakit. Satu-satunya, bukan penyakit hati itu banyak, Bu ya. Ada sombong, ada riya, ada hasad, ada macam-macam. Tapi semua penyakit insya Allah ada obatnya, Bu. Dan tidak begitu menghalangi hidayah Allah. Kecuali satu, yaitu kesombongan. Ibu silakan dibuka, Ibu, dalam surat Al-A'raf ayat 146. Al-A'raf ayat 146 yang menunjukkan satu-satunya penyakit yang menghalangi hidayah, taufik, adalah kesombongan. Sudah dapat, Bu? Saya baca, Bu ya, pelan-pelan, Bu ya. Lihat, Bu, bagaimana?
Al-A'raf 146. Al-A'raf itu setelah dari surat Al-An'am, surat ke-8. Surat ke berapa? Ke-7 Bu ya. Surat ke-7 ayat 146. Saya bacakan terjemahnya. Akan aku palingkan, Allah ini yang berkata, akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi ini tanpa alasan yang benar. Perhatikan setelahnya Bu. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak beriman. Itu kalau orang sombong Bu. Meski dikasih nasihat, meski dikasih tanda-tanda kebesaran Allah, ditegur dengan sakit, ditegur dengan bangkrut, ditegur dengan kegagalan, masih saja kekeh. Karena sudah sombong. Setiap aku tunjukkan tanda-tanda kebesaranku, kekuasaanku, mereka tetap tidak beriman. Tetapi kalau melihat jalan yang membawa petunjuk, mereka tidak ketika melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka cepat. Nah itu makanya jangan na'udzubillah min sombong. Yang keempat ibu-ibu, yang dapat mendatangkan taufik Allah, yang terakhir, doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Duhai Allah, tolong aku dalam setiap kali beribadah, bersyukur. Minta pertolongan sama Allah agar dipermudah dalam beribadah. Sebetulnya dalam surat Al-Fatihah sudah cukup ya, ihdinas siratal mustaqim. 4 ini ibu pegang, insya Allah ibu. Allah akan jaga kita, Allah akan permudah kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ujung sebelum nanti ada tanya jawab, ini pesan dari guru kami dulu di Al-Azhar Bu, di Mesir. Kami dipesankan, kamu kalau ceramah nanti, kalau dakwah, jangan sampai menjadikan jamaahmu orang yang suka menilai orang, tapi jadikan jamaahmu orang-orang yang suka menilai dirinya sendiri. Itu pesannya Bu. Maksud saya gimana? Ibu ini kan tahu nih sekarang taufik, tahu apa lagi tadi Bu? Khizlan, tahu lagi apa? Istidraj. Maksud kami pulang dari sini jangan nengok tetangga. Kayaknya inilah yang di khizlan Allah itu. Persis benar penjelasan Ustadz itu, kena bener. Nah, nilai orang Bu. Kayaknya bapak itu dah. Pak, tadi aku dapat pengajian Pak. Ada ini apa namanya istidraj Pak. Kayaknya papa itu yang paling istidraj itu ya. Jangan Bu, nilai diri sendiri. Kita ini termasuk yang diberi taufik oleh Allah atau bukan? Memang kalau nilai orang itu enak memang rasanya. Iya, sedap rasanya. Tapi kalau nilai diri sendiri dengan jujur, nah itu yang sulit. Ya, jadi saya berharap modal ibu mendapatkan 3 hal tadi itu untuk menilai diri sendiri. Ya. Sampai di sini ibu-ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalaupun ada saya buka, kalau tidak nanti saya tambah sedikit materinya. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Yang pertama mengenai haji. Tadi dikatakan bahwa kalau haji bahwa yang anaknya dulu karena dia sudah mempunyai kewajiban, orang tuanya nanti kita berupaya setelah itu agar dapat mencari uang lagi untuk mengenai anak. Nah, tapi kalau misalnya subhanallah Pak Ustaz, jadi saya misalnya sudah menabung
Yang pertama nggak ini Bu tadi. Heeh. Tadi kan haji, jadi kalau nanti haji ini anak-anaknya semua, anak-anak semua menabung untuk diri sendiri terutama untuk naik haji. Tetapi kita melihat orang tua kita, jadi anak sepakat bahwa uang tabungan kita masing-masing kita ada berikan untuk orang tua. Nah itu bagaimana ini Pak Ustaz? Yang kedua tadi yang masalah agama. Iya. Asis sampai teman-teman. Pertama dilihat dulu si anak-anak itu apakah termasuk orang yang sudah terkena kewajiban haji, artinya sudah punya kemampuan, atau sebetulnya lagi nyari duit ini ya Mas, misalnya baru masuk keterima kerjaan, dia ngumpulkan uang untuk orang tuanya naik haji, itu nggak masalah. Perhatikan Bu ya, kalau saya misalkan baru keterima sebagai pegawai di PNS, BUMN atau di perusahaan, kemudian saya ada gaji, setiap gaji saya simpan 1 juta buat ibu, 1 juta buat ibu, biar ibu nanti bisa berangkat. Ini tidak masalah karena sama-sama belum wajib. Anaknya belum kena kewajiban, ibunya juga belum kena kewajiban. Yang saya maksud itu biasanya Bu, sudah terkumpul uang untuk dia bisa berangkat haji, malah dikasihkan ke ibunya, dianya nggak berangkat. Padahal yang dikasih kemampuan siapa Bu? Yang kena kewajiban haji siapa? Atau biasanya Bu, yang saya sering dapat pertanyaan, ada seorang anak dapat dari perusahaan berangkat haji dibiayarin. Artinya kan anak diberikan kemampuan jalur perusahaan Bu ya. Perusahaannya memampukan anak itu berangkat, sama anaknya dikasih ke ibunya. Itu sebetulnya kurang tepat. Yang tepat ambil dulu, nanti dia tabung lagi buat ibunya. Karena yang kena kewajiban siapa Bu? Yang akan dihisab oleh Allah anak, ibunya mah nggak dihisab karena memang haji tidak wajib kecuali bagi yang itu. Yang pertama. Yang kedua, pengobatan Bu ya. Saya nggak tahu yang ibu maksud apa, di black begini darahnya hilang apa gimana. Pertama, saya tidak bisa menilai karena saya belum lihat. Cuma yang pertama Ibu, pengobatan upayakan lewat dokter medis. Ya, itu yang disyariatkan dalam Islam. Kalaupun mau lewat non medis, begitu ya Bu, non medis di sini misalkan ustadz lah. Yang pertama kali ibu harus lihat sholatnya Bu. Ustadz itu yang ngobatin sholat 5 waktu di masjidnya. Kalau dia nggak sholat, cari yang lain saja Bu. Walaupun dia ngaku bisa bla 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 bla. Karena bagi kita sebagai orang muslim, sholat 5 waktu itu standar paling utama Bu, dia beriman atau enggak. Ya kalau dia sudah sholat 5 waktu dan memang dikenal akhlaknya mulia, kata-katanya bersih, kemudian dia doa, memberi air misalkan dengan doa, ya insya Allah kita husnudzon, doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat enggak, pakai celana pendek, bacaannya enggak jelas, baca mantra-mantra enggak jelas. Sudah cari yang lain saja Bu. Sembuh atau tidak sembuh itu bukan tugas kita, tapi ikhtiar mencari kesembuhan harus sesuai dengan tuntunan agama, harus dengan syariat. Ya, insya wallahu a'lam. Silakan Ibu jika masih ada. Ada lagi Bu? Ya. Ya. Sambil mic-nya ke sana saya baca yang di WA Bil ya. Assalamualaikum Ustaz. Jika sedang sholat di rumah lalu ada keluarga yang pulang masuk rumah mengucapkan salam, bolehkah saya jawab salamnya dalam hati? Selama dalam hati tidak batal Bu. Jangankan baca salam, ibu ngayal masakan aja dalam hati, nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa ya, tidak membatalkan salam. Yang batal itu kalau sudah terucap, ya sudah terucap. Tetapi masih dalam hati, mohon maaf, ada orang nyari kunci dari pagi nggak ketemu Bu, lupa. Begitu Allahu Akbar, ya Allah, di bawah kasur. Betul Bu ya? Batal nggak itu Bu? Batal nggak? Cuma yang nggak sempurna karena tidak khusyuk dalam sholat. Ya,
Jadi mengucapkan salam nggak ada masalah selama tidak terucap. Ya, ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyambung pertanyaan dari Ibu yang sebelah tadi Pak Ustaz. Iya. Ya, dia sudah mendapat panggilan untuk berhaji, tapi dia tidak berangkat. Alasannya karena tidak ada teman. Apakah dia termasuk tidak mendapatkan taufik? Terima kasih Pak Ustaz. Laki atau perempuan, Bu? Laki atau perempuan? Perempuan Ustaz. Kebetulan dia juga ada penyakit diabetes. Ya. Kasih Ustaz. Ya. Ustadz, ada orang sudah punya kemampuan haji. Panggil malah Ustaz. Apa? Sudah dipanggil, nomornya udah keluar gitu. Cuma karena nggak ada yang nemenin, karena dia sakit dan lain sebagainya. Jadi dia milih nggak berangkat. Apakah dia termasuk yang tidak mendapatkan taufik? Begini Bu, kemampuan dan kan yang wajib haji adalah bila apa makna mampu? Pertama mampu finansialnya cukup untuk berangkat dan pulang. Yang kedua sehat itu ya bisa melaksanakan semua ibadah haji gitu ya tanpa ada kendala. Selama dia tidak sehat walaupun mampu ya tidak termasuk mampu. Yang ketiga syarat mampu itu selamat aman dalam perjalanan. Kalau saya boleh menilai dalam kasat mata, ibu itu termasuk belum diberikan kemampuan. Meski finansialnya mampu, perjalanannya aman, tapi kesehatannya belum terpenuhi. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Jadi tidak khidlan ya, atau tidak mendapatkan taufik karena memang belum mampu. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, yang sudah kita dengarkan tadi mulai dari pertama tentang taufik. Alhamdulillah ya ibu semua kita mendapatkan ilmu taufik ilmu fadilah ta'ala muslim. Jadi ilmu yang sangat bermanfaat. Nah ini ada kaitannya di sini yang saya tanyakan adalah bagaimana kita menghindari teman-teman yang tidak soleh, karena dia baik, tapi itu tadi ada hati busuk. Apakah kita masih bersamanya atau kita berhijrah? Kemudian pertanyaan yang kedua yang saya tanyakan di luar jalur ini boleh Pak Ustaz ya? Boleh. Ada saudara itu sakit sudah 5 tahun tergeletak di tempat tidur. Kalau tentang kematian sesuai dengan janji Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Tetapi ini tak mati, hidup dan mati tak mau kan begitu. Sehingga keluarganya sedikit agak emosi. Kok nggak sembuh ya, mama? Kok macam-macam. Lantas upayanya sudah dibawa ke dokter medis bertahun-tahun. Kemudian mencari ustaz itu tadi. Kami sudah berusaha mencari ustaz yang memang sholatnya di masjid, memakmurkan masjid, menjadi imam, sudah cukup. Tapi sampai sekarang masih belum juga. Upaya apa lagi Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Semua kita kembali lagi kepada Allah. Terima kasih Pak Ustaz, mohon jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara menghindari berteman dengan orang yang tidak soleh, begitu ya. Ya tinggalin aja. Diajak, Bu, ayo lama kita kumpul-kumpul makan di rumah makan ini, kita asik-asik dulu. Nah, aduh, lagi nggak bisa dan nggak perlu nyebutkan alasan juga nggak apa-apa. Tolak Bu. Setiap kali kegiatan yang diajak itu hanya membuang-buang waktu. Upayakan ibu bisa menghindar. Pasti ada ujiannya. Ujiannya dia ngomong sombong lah. Selama yang ngomong ibu sombong itu bukan orang baik, ibu nggak usah perlu khawatir. Abaikan saja. Ya. Jadi itu walaupun ya kalau bisa dengan cara-cara yang
santun, yang baik tanpa harus melukai perasaan orang lain. Yang kedua, masalah yang sakit tadi Buya sudah berobat, sudah. Sekarang apa yang harus dilakukan? Yang pasti, yang pertama dan paling utama, husnudzon kepada Allah, berprasangka baik. Allah sedang ingin mengampuni dosanya, ingin bersihkan semua dosa. Jadi begini Bu, Nabi pernah ketemu seorang wanita di pinggir jalan namanya Ummu Sa'ib. Ummu Sa'ib ini hadir majelis Nabi itu rutin gitu. Gara-gara demam beberapa hari nggak datang, kesel dia Bu. Ketemu Nabi di jalan, Nabi bertanya, ma araki tuzafzifin, ya Ummu Sa'ib, ngapain kok gemeteran? Jadi badannya tuh gemeteran sakit itu Bu, demam. Dia menjawab dengan kalimat yang menunjukkan dia itu nggak suka dengan sakit itu Bu. Apa kata dia? Humma ya Rasulullah la barakallahu fiha. Demam ya Rasulullah, semoga Allah nggak nambah-nambah lagi penyakit ini. Kesel dia dengan demamnya. Apa kata Nabi? Ini pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tasubbil huma. Wahai Ummu Sa'ib, jangan kau caci maki penyakit itu. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kiru khabathal hadid. Sesungguhnya penyakit itu menggugurkan dosa-dosa anak Adam bagaikan pandai besi menghilangkan karat dari besi. Jangankan itu, lebih daripada itu, kata Nabi Muhammad SAW, ma yusibu mu'minan aw ma asaba mu'minan min wasabin wala nasabin wala hazalin wala hammin, tidaklah menimpa seorang muslim rasa capek ibu masak seharian belanja, capek. Itu menimpa seorang muslim rasa capek, letih, gelisah besok mau bayar SPP anak, nggak bisa tidur. Itu semua bahkan sebatang duri kata Nabi menusuk Bani Adam, orang muslim, itu semua kata Allah kata Rasulullah akan dijadikan sebagai penyebab gugurnya dosa. Semuanya itu penyebab gugurnya dosa. Apapun, ibu capek, berkeringat, jalan, itu semua menggugurkan dosa. Jadi ibu itu satu, husnudzon, ibu yang sakit tadi, agar berhusnudzon, sabar sama Allah. Allah ingin bersihkan dosa. Yang insya Allah Bu, ketika di akhirat nanti ditampakkan sama Allah apa tujuan Allah memberikan penyakit itu. Begitu dia lihat, ya Allah kalau tahu begini saya sakit seumur hidup juga nggak apa-apa. Sebegitunya nanti itu Bu. Tapi dengan syarat kalau sudah sakit bertahun-tahun dan ditambah murka, kok murma, itu double kerugiannya, sakit dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Semua Bu ya, kita ini begitu Bu. Ibu kejepit aja kakinya di mana, itu menggugurkan dosa. Sekecil apapun itu tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Ya. Itu kurang lebih Ibu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Ya, Allah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana pilihnya kalau kita ikut kajian di taklim seperti ini, mungkin atau kita ikut kajian. Kedua, bagaimana cara mencari sahabat yang soleh? Ya. Yang pertama Ustadz, kan sebaik-baiknya sholat bagi perempuan itu di rumah. Tapi gimana, kadang-kadang kan di rumah nggak ada pengajian. Begini ibu-ibu ya, perlu saya jelaskan. Betul Nabi berkata sholatnya perempuan di rumahnya lebih baik daripada sholatnya dia di masjid. Tapi jangan baca hadis itu saja. Ada hadis yang kedua yang bunyinya la tamna'u ima Allah masajidakum atau masajidallah atau kama qala alaihi salatu wasallam.
jangan kau halangi wanita-wanita kalian, maksudnya anaknya, istrinya, jika mereka ingin datang ke masjid. Jadi satu sisi ada perintah dari Allah, kalau ada ibu-ibu mau ke masjid jangan dilarang-larang. Begitu Bu ya. Cuma kesimpulan dari dua hadis ini dan yang lain, bagi ibu-ibu memang afdolnya di rumah. Tetapi boleh ke masjid dengan beberapa alasan dan syarat. Alasan yang pertama, misalnya karena di masjid setelah sholat Ustadz ada pengajian yang kami nggak dapat ilmunya kalau kami sholat maka ibu-ibu boleh berangkat ke masjid. Yang kedua ya pastinya dengan izin suami. Nah yang ketiga, ini dibedakan antara ibu-ibu yang sudah tua, yang sudah nggak dilirik orang, dengan ibu-ibu yang masih dilirik orang. Kalau yang sudah tua, mohon maaf Bu ya, sudah sepuh, nggak ada lah yang godain di jalan sendiri juga nggak ada yang godain. Yang begini lebih ringan Bu, maksudnya nggak perlu ada istilahnya malam-malam pun jika tidak diantarkan suaminya nggak apa-apa. Tapi kalau masih gadis atau masih istilahnya masih menjadi daya tarik laki-laki, maka jangan berangkat terutama pada sholat maghrib, isya dan subuh kecuali dengan rombongan, dengan teman suami, dengan anak-anak bujangnya. Kalau sendirian nyelonong jangan, lebih baik di rumah karena fitnahnya lebih besar daripada pahalanya. Yang keempat, yang terakhir, jangan pakai minyak wangi yang berlebihan. Kata Rasulullah, ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Perempuan manapun yang terkena minyak wangi, yang terkena wewangian, jangan ikut sholat bersama kami, sholat isya. Itu pesan Nabi. Berarti bukan berarti datang ke sini bau, bukan. Tapi jangan sampai wangi sampai laki-laki nyirenin. Ini baunya mbak itu ini. Nah, fitnah itu. Jadi perhatian. Dan catatan lain Bu ya, mohon maaf ini kadang-kadang ibu-ibu atau siapalah ke masjid dicincing celananya Bu. Mungkin karena mukenahnya kebesaran kali Bu ya. Jadi betisnya kelihatan sepanjang jalan dari rumah ke masjid. Atau diselempangin begini Bu mukenanya. Tangannya kebuka dari sini sampai sini. Dalamnya cuma kaos. Sering saya lihat, aduh ibu-ibu ini. Ya mohon maaf Bu ya. Yang begitu dijaga, yang begitu. Sebagian malah ada yang tidak berjilbab sama sekali, datang ke masjid pakai mukena, selesai lepas lagi. Ya. Semoga itu dapat hidayah, dapat sedang berproses mungkin ya Bu ya. Semoga segera dapat hidayah. Itu yang pertama Bu ya. Yang kedua tadi apa ya? Cara gimana mendapatkan sahabat yang soleh tadi. Pertama doa, minta sama Allah. Minta sama Allah, ya Allah berikan kami sahabat yang bisa menjadi partner kami dalam beribadah, dalam kebaikan. Yang kedua, hadiri majelis ta'lim. Dengan hadir begini kan ibu bisa lirik-lirik nih, kenalan, bisa dilihat. Ya hadiri majelis ta'lim semacam ini, insya Allah itu salah satu cara cepat untuk mendapatkan sahabat. Yang ketiga, bisa rekomendasi dari ustazahnya atau ustazah, aku ini masih baru-baru belajar ustazah, masih belum bisa. Kira-kira siapalah yang bisa? Oh itu aja, kamu coba deketi si itu, insya Allah dia bisa bimbing kamu. Dapat arahan dari gurunya insya Allah. Ya, itu saya tadi sebenarnya agak lupa menyebutkan satu lagi Bu, salah satu pendatang taufik itu Bu, yang saya ingin. Tadi 4 Bu ya. Yang kelima itu guru. Ibu dalam hidup kalau bisa punya ustadz atau ustazah yang menjadi tempat kita berkonsultasi, nah itu bisa mendatangkan taufik dari Allah. Ya, ada guru. Ya.
Mau punya usaha, Ustadz saya punya usaha begini, ini kira-kira melanggar syariat nggak Ustadz ya? Memang konsepnya gimana? Bla 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 bla. Oh jangan, itu ada ribanya. Oh ya udah. Dapat taufik nggak itu Bu? Dapat taufik dari siapa? Dari gurunya. Gurunya membimbing, mengarahkan. Ya. Ya itu yang kelima ya, lupa saya tadi nyampaikan. Masih ada ibu-ibu yang ya silakan. Waalaikumsalam. Ya. Ustadz, ada cerita nyata Bu ya, bukan cerita Indosiar. Istrinya punya usaha, ya alhamdulillah mapan Ustadz, bahkan bisa dikatakan lebih besar pendapatannya dari suami. Bisa berangkat haji, entah itu pakai haji plus atau furoda atau reguler berangkat. Tapi suaminya ini belum Ustadz. Apakah berangkat dengan suami yang belum tentu, belum pasti, atau saya boleh berangkat sendiri? Begini Bu, sebetulnya ada dua pendapat. Mayoritas ulama mengatakan seorang wanita tidak boleh berpergian jauh dalam perjalanan 1 hari 1 malam tanpa mahram. Kata Nabi, la yahillu, tidak halal limra'atin, bagi seorang wanita tu'minu billah, beriman kepada Allah, akan melakukan safar 1 hari 1 malam illa bidhi mahramin, kecuali dengan mahramnya. Itu pendapat pertama dan mayoritas ulama. Tetapi ada pendapat kedua dari madhab Imam Malik, membolehkan wanita berpergian tanpa ditemani mahramnya dengan syarat ada jaminan keamanan dalam perjalanan dan bersama rombongan wanita-wanita lain yang menjadi teman dalam perjalanan. Nah, dengan pendapat kedua ini boleh, aman ya, karena menggunakan visa, menggunakan pesawat, fasilitas yang. Jadi kalau ada travel umroh yang tidak mau menerima kalau ibu tanpa mahram, dia mengambil pendapat mayoritas tadi. Tapi jika ada travel umroh haji yang menerima, itu dia mengambil pendapat Imam Malik. Dan ini dalam kehidupan modern seperti ini agak lebih memudahkan memang Bu, pendapat Imam Malik. Saya punya jamaah, suaminya tuh kerjanya di luar dan gak pernah bisa pulang Bu. Sedangkan anaknya sekolah di satu tempat gitu. Jadi setiap awal bulan istrinya yang harus berangkat menemui suaminya. Nah itu gimana Ustadz, dia berangkat kan sendirian tanpa mahram begitu. Berdasarkan pendapat Imam Malik, ya dalam kondisi semacam ini dibolehkan dengan syarat keamanan dalam perjalanan dan pastinya dapat izin dari suaminya, kemudian bersama dengan rombongan. Kalau dalam ibadah haji konteksnya bersama dengan rombongan. Jadi boleh Ibu. Yang kasihan tuh janda Bu, kalau dilarang dia nggak punya mahram, sudah gimana mau berangkat? Janda nggak punya orang tua lagi, nggak punya mahram, akhirnya nggak berangkat haji. Nah dalam konteks semacam ini saya melihat pendapat Imam Malik bisa dijadikan rujukan, dan itu ada dalilnya Ibu, bukan nggak ada dalilnya ya. Dalilnya hadisnya panjang sekali, yang terjemahannya kurang lebih begini Bu. Kata Nabi, akan datang suatu hari seorang wanita berangkat dari satu daerah melaksanakan ibadah haji, tidak takut kecuali Allah dan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu sebetulnya maksud Nabi itu bukan mengizinkan perempuan berangkat sendiri, tapi Nabi ingin bercerita nanti umat Islam akan datang pada zaman
ditakuti semua orang. Sampai-sampai ada perempuan berangkat sendiri aja nggak ada yang berani ganggu. Nah, Nabi ingin menceritakan ada suatu hari nanti Islam itu maju luar biasa, keamanan tersebar di seluruh penjuru dunia. Sampai-sampai ada seorang wanita bisa berangkat haji sendiri. Nah, tapi oleh ulama lain ini dilihat tuh, berarti Nabi mengizinkan dong ada wanita berangkat haji sendirian. Kalau aman. Itu dalil yang dipakai. Dan itu hadisnya hadis qudsi. Bisa ya, panjang sekali hadisnya. Ya. Wallahu taala a'lam. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehubungan dengan pertanyaan Ibu Dayati tadi mengenai orang sakit yang sudah stroke bertahun-tahun, dengan keadaan seperti itu jelas tidak mampu untuk melaksanakan sholat. Sedangkan hukum sholat itu satu kali meninggalkan sholat hukumnya 1000 tahun di neraka. Sekarang bagaimana dengan yang si sakit tadi Pak Ustaz yang tidak mampu melaksanakan sholat selama bertahun-tahun? Mohon penjelasannya. Bu, ini kaidah Bu ya dalam fikih. Satu-satunya orang yang gugur kewajiban sholat adalah orang yang kehilangan akal. Cuma itu aja. Selama, meski ini kaidah, selama akal itu masih berfungsi, walaupun badannya nggak bisa gerak, matanya nggak bisa kebuka, tapi dia masih merespon, masih paham, maka orang itu masih kena kewajiban sholat. Mohon maaf ibu yang sakit bertahun-tahun tadi, walaupun dia diperban mungkin, diimpus, nggak bisa gerak, makan pun disuap misal, tetap terkena kewajiban sholat dan melakukan semampunya. Bisa cuma kedip-kedip mata saja ya nggak apa-apa, bisa gerak dikit kepalanya ya nggak apa-apa, yang semampunya dia. Cuma satu Bu yang nggak kena kewajiban sholat, hilangnya berarti kalau ada orang ngakunya berakal tapi nggak sholat, namanya orang tidak, kata wong Palembang, kate akalnya tidak berakal. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, cukup ibu-ibu atau masih satu lagi boleh? Cukup ya. Oke, alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga istiqomah, ikhlas dalam beribadah, tetap rendah hati. Meski makin banyak ilmunya, makin rajin ibadah, tetap rendah hati ya. Dan semoga anak-anaknya juga, zuriat-zuriatnya menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mohon maaf. Ini saya ba'da zuhur langsung berangkat ke Palembang. Ya, mohon maaf atas segala khilaf. Jika ada yang kesinggung, ada yang tidak tepat, saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan samawa.